Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan kepada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Di perjumpaan yang terakhir kita masih seputar bab mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam al-bahirah insyiqaqul qamari, dan termasuk dari mukjizat Nabi yang sangat mencengangkan, yang dahsyat, yaitu insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan menjadi dua belah. Jadi termasuk mukjizat Rasulullah, bulan yang selama ini kita lihat itu 14 abad yang lewat pernah dibalah oleh Allah Ta'ala jadi dua sebagai pembuktian kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikembalikan lagi menjadi menyatu. Wa dzalika anna kuffara Makkah talabu minhu sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayatan tadullu ala sidqi nubuwatihi. Ceritanya adalah orang-orang kafir Makkah ketika itu memaksa dan meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah menampakkan tanda kebesaran atau bukti kebenaran yang menunjukkan bahwa klaim Rasulullah sebagai Nabi itu bujur. Jadi orang-orang kafir Makkah bahari itu banyak yang ingkar, mendustakan kenabian Nabi kita Muhammad. Ketika Rasulullah menyampaikan, aku utusan Tuhan, aku utusan pencipta semesta, aku diberi wahyu oleh sang kreator Allah Ta'ala, dan aku seorang Nabi dan Rasul. Orang-orang kafir Makkah banyak tidak percaya. Lalu salah satu bentuk mereka itu hendak melangkah kepada percaya, mereka minta bukti. Tampakkan lawan kami wahai Muhammad bukti kebenaran akuan ikam bahwa ikam ini Nabi. Wa antakuna tilkal ayatu infilaqal qamar. Kada alang-alang orang kafir Makkah meminta bukti yang kami hendaki bulan yang kami lihat ini balah. Kalau bulan bala, kami percaya ikam Nabi. Nah, kaitunya orang-orang kafir Makkah itu. Karena spesifik, orang kafir Makkah meminta bukti itu spesifik. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbah. Nabi pun berdoa meminta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, tunjukkan kebesaran pian. Kabulkan atau tampakkan kebenaran nubuah. Fansyaqqal qamaru falqataini wa hum yanzurun. Seketika itu bulan yang di langit
terbelah menjadi dua bagian. Wahum yang turun, dan orang-orang yang melihat saat itu menyaksikan terbelahnya bulan itu, menyaksikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berucap, ishhadu, lihat itu aja Nabi, saksikanlah itu bujur-bujur bulan terbelah menjadi dua. Kejadian ini malam hari. Thumma innal kuffara sa'alu ahlal afaq har'au mithla dzalik fa akhbaru annahum ra'au dzalik. Selang beberapa waktu kemudian, jadi malam itu dibuktikan langsung oleh Nabi, terbelah bulan jadi dua, lalu diberikan bahasa. Orang-orang kafir Mekah di situ masih setengah percaya. Beberapa saat hari kemudian betakun lawan orang-orang lain yang jauh-jauh, ahlul afaq, ada yang wilayah A, wilayah B. Wahai orang-orang tangga sekian, malam sekian, di wadah buhan ikam kayak apa bulan balah dua juga kada? Atau kami aja, mata kami yang melihat di Makkah. Ditakuni, saking gak ada percayanya nih orang kafir Makkah. Ditakuni orang-orang sekitaran yang di luar Makkah. Apa jawaban buahnya? Fa akhbaru annahum ra'au dzalik. Disampaikan, kami pun merasa heran, bulan jadi dua. Kami melihat juga. Bukan cuma buhan biar di Makkah, kami pun melihat di arah lain. Faqalu, tapi saking babalnya orang kafir Makkah, sudah nyata bukti bulan balah, dan bukan buhannya aja melihat, orang-orang jauh-jauh melihat juga, ada pembuktian kesaksian. Saking babalnya, saking keras kepalanya, faqalu inna Muhammadan sahara ahlal ard. Sesungguhnya Muhammad itu menyihir seluruh penduduk bumi. Babalnya tuh. Artinya bulan tuh kada balah, tapi Muhammad yang menyihir mata seberatan penghuni bumi. Babal kada menerima akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Kemudian Allah pun menurunkan ayat, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan terbelah menjadi dua. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ketika orang-orang kafir sudah melihat bukti kebesaran Allah, yu'ridu, tatap mereka berpaling, wa yaqulu, dan mereka berkata, sihrun mustamir, itu adalah sihir yang berkelanjutan. Kayak apa babalnya tuh orang kafir Makkah. Tapi apa pelajaran penting kesan kita? Pernah ulun singgung di majlis-majlis sebelumnya. Bisa jadi jar ulun, kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad, kita berbaur dengan orang-orang kafir Makkah, berbaur dengan orang-orang Quraisy, berbaur dengan pedagang-pedagang Arab, dan kita sugih, kita kaya raya, sukses dagangan kita, usaha kita di Makkah. Tiba-tiba ketika kita lagi kaya raya, sugih, ada orang yang berasal dari Makkah juga tiba-tiba mengaku, aku utusan Tuhan, aku utusan pencipta semesta, menyuruhkan kita beriman lawan Ia. Kalau keduniaan kita kuat, keduniaan kita terlalu tabal, keterikatan lawan duniawi terlalu gancang, bisa jadi kada beriman kita. Kenapa? Karena mereka paham kafir Quraisy itu kalau mengumpati Muhammad, mengakui dan mengukuhkan Ia adalah Nabi utusan Tuhan, mau kada mau bisnis terancam. Usaha-usaha dipunguti pajak, yaitu zakat. Aturan-aturan berjual khamar kena kada boleh. Prostitusi, pelacuran, ngalih berbisnis itu. Hal-hal yang sifatnya nafsu dan syahwat dalam bisnis akan tergerus dan akan di bawah aturan Muhammad. Orang-orang yang keduniaan kuat bisa jadi menolak. Dan seandainya kita hidup di zaman itu, wallahu alam, bisa jadi umpat-umpatan kafir Quraisy.
Sampai-sampai ditampayakan bulan balah 2, dan mereka tuh memastiakan lawan orang-orang sekitar nang jauh-jauh melihat juga berataan. Tatap kada beriman sampai berucap, inna Muhammadan sahara ahlal ard. Sesungguhnya Muhammad menyihir penduduk bumi berataan. Babalnya tuh. Ulun beri contoh nih, ini contoh, tapi kada mungkin terjadi. Tapi gambaran bahwa iman itu mahal. Kalau hati diisi kecintaan dunia, sulit menerima keimanan di zaman itu. Ulun beri gambaran saat ini. Pian nih, warga Jalan Beli, orang daerah sini. Ada orang yang selama ini hidup bersamaan lawan bian. Dari halus kenal lawan bian. Tumbuh dewasa bertahun-tahun di lingkungan bian. Tiba-tiba ketika inya umur 40, mengaku di hadapan pian, aku utusan Tuhan. Aku diwahyui oleh nang menciptakan semesta alam. Ngalih juga kita menerima. Itulah ulun, hidayah itu mahal harganya. Kada gagampangan. Padahal Rasulullah itu dari semenjak bayi sampai umur 40 kada pernah berbuat perbuatan yang kada senonoh. Bersih riwayat hidupnya. Kada pernah jadi kriminal. Bahkan bakal raput berdusta pun kada suah lawan siapapun 40 tahun. Akhlak yang luar biasa, perangai yang lembut. Kada mabuk, kada berjudi, kada main wanita, bersih tupang. Sampai umur 40 sidin mengaku aku adalah utusan Tuhan. Tatap ada yang kada percaya. Padahal bersih orangnya. Ketampanan yang luar biasa, kejujuran yang dahsyat. Bahkan digelar Al-Amin di kalangan orang-orang kafir saat itu, orang yang terpercaya. Makanya hidayah itu mahal julun. Kita nih mentertawakan saat ini orang-orang kafir yang sudah ditampayakan bulan kabalah, ya ada percaya juga. Sampai verifikasi betakun orang-orang lain melihat juga bulan balah, tetap kada percaya bulan kada balah, Muhammad yang menyihir. Kayak apa? Hidayah itu mahalnya tuh. Kita tertawa membaca ini karena kita terlahir sebagai orang beriman. Cahaya iman sudah merasuki awak kita, meresap di nadi-nadi urat kita. Lalu apapun yang sudah disampaikan pasti percaya. Tapi bahari seandainya kita ada di situ, tergantung kayak apa keduniaan di hati kita. La ilaha illallah. Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam nab'ul ma min baini asabihi asyarifah. Termasuk daripada mukjizat Nabi kita Muhammad, nab'ul ma min baini asabihi syarifah, keluarnya banyu air jernih dari sela-sela jari jemari sidin. Sela-sela jemari, ini jari tangan deh, ada sela-selanya. Pahalat antara satu jari dengan yang lain, itu sela-sela jari. Di situ keluar banyu dari tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat sidin. Waqa'alahu dzalika miraran adidatan. Kejadian yang dilihat sahabat bahwa banyu keluar dari sela-sela jari Nabi itu kada sekali, miraran adidah, rancak. Minha termasuk kejadiannya marawahu Jabiru ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah qailan, Sayyidina Jabir berkisah, atishan nas yaumal Hudaybiyah, ketika hari Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, di hari Hudaybiyah umat Islam atau manusia atisha, kehausan banyak. Lagi haus-hausnya hari Hudaybiyah itu.
Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi raqwatun yatawaddau minha. Sedangkan Rasulullah di hadapan Sidin ada raqwah. Apa raqwah? Wadah banyu yang terbuat dari kulit. Itu raqwah dalam bahasa Arab. Jadi ada bejana terbuat dari kulit, rapat ujung-ujungnya. Dibuat banyu, hanya ditutup. Itu sasanguan, melakukan perjalanan musafir. Ketika haus dibuka, minum. Lumayan banyak isi raqwah itu. Kulit, karena kulit kada tembus air. Ketika di hari Hudaybiyah, ini di padang tandus, sumber banyu ngalih mencari. Banyak umat Islam kehausan, sedangkan Nabi memiliki raqwah tadi, wadah banyu dari kulit. Yatawaddau minha, yang mana isi dari raqwah itu dipakai Nabi gesan baudu. Tsumma aqbalan nas nahwah. Lalu banyak berbondong-bondong sahabat-sahabat mendatangi Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malakum?" Ujar Nabi, "Kenapa kalian datang banyaknya? Ada apa? Ada kisah apa aja Nabi?" Qalu, sahabat-sahabat ma'adu, "Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, laisa indana ma natawaddau bihi." Kami ya Rasulullah kada berisi banyu gasan baudu. Habis banyu kami di Hudaybiyah nih. Wa nashrabu, kada ada bisi banyu gasan wudu, gasan minum habis ya Rasulullah. Illa ma fi raqwatik. Banyu ada hanya dengan pian, di wadah pian nang pian ingkuti. Pun kami habis berata Anda ya Rasulullah. Banyak nih umat nih, sahabat. Qala Sayyidina Jabir melanjutkan, fawada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu fi raqwah. Nabi pun setelah sahabat-sahabat yang banyak ma'adu habis banyu, Nabi letakkan tangan Sidin di atas raqwah tadi. Jadi wadah kulit tadi dibuka, Nabi andak tangan Sidin di atasnya. Kelihatan nih. Faja'alal ma' yafuru min baini asabihi ka'amthalil uyun. Tiba-tiba tangan Nabi tadi mengeluarkan banyu deras dari sela-sela jari jemarinya. Banyu deras keluaran. Ka'amthalil uyun, saking derasnya nang kayak mata air nang keluar dari tangan Nabi. Fasyaribna, kami pun minum, ujar sahabat. Wa tawadda'na, kami wudu barataan dari banyu tersebut. Faqila li Jabir, orang yang mendengar riwayat Jabir bertakun, kam kuntum yawma idzin, berapa jumlah buhan pian barataan saat perang Hudaybiyah itu, berapa ikung orangnya nang kehabisan banyu? Qala, dijawab oleh Jabir, kunna mi'ata alfin lakafana. Lau kunna mi'ata alfin lakafana. Seandainya kami berjumlah 1000 orang pun atau 100.000 orang pun, mi'ata alfin 100.000, seandainya kami ini jumlahnya 100.000 orang, lakafana, kada bahabisan banyu nang keluar dari tangan Nabi. Jakanya kami jumlah 100.000, tetap kada habis banyu itu, ujar Sayyidina Jabir. Kunna khamsa asyrata mi'ah. Ketika itu jumlah kami 1.500 orang. Jumlah kami saat itu 1.500 orang, ujar Sayyidina Jabir, perang Hudaybiyah. Seandainya 100.000 pun kada habis banyu keluar dari tangan Nabi. Tapi faktanya kami saat itu 1.500 orang. Bayangkan pian. Ini kada kawa di sambat-sambat di analisa ilmiah itu kada masuk. Kalau pang ada orang modern yang mempertanyakan, jangan-jangan Muhammad tuh pakai sulap, ada selang tersembunyi di baju Sidin, bersambung kepada pompa banyu. Mana ada pompa banyu bahari? Orang-orang yang mencoba mengilmiahkan, wah ini nih, jangan-jangan itu bersumber dari bawah sumur. Kayak apa? Mang menarik banyu sampai keluarnya deras. Apa nang mendorongnya kalau ada pompa? Ikan jangan ada mengkritisi yang sifatnya mukjizat di luar ranah akal kita nih tuh. Nang kayak bulan terbelah dua tadi.
ada nang kisah-kisah pintar zaman modern untuk mengkritisi. Jangan-jangan bulan tuh kada belah. Tapi ada planet nang lewat menutupi bagian tengah bulan lalu seakan jadi belah. Oh my, mesti berpandir. Model Allah Ta'ala itu kada mampu membalah dua. Ikam berpikir ilmu ikam kah ilmu Allah kah? Berpikir kemampuan ikam kah kemampuan Allah Ta'ala kah? Al-Qadir yang maha mampu. Hendak diilmiah-ilmiahkan, kada usah. Lucu ikam, ketahuan iman ikam tuh kada ada. Banyu keluar dari tangan Nabi. Bayangkan 1.500 orang kada habis banyu tuh. Anggap seekor orang berapa liter? Gesan minum, gesan wudu. Anggaplah 3 liter kali 1.500 berapa liter itu? Bahkan dari Sayyidina Jabir, jakanya kami tuh 100.000 kada habis banyu itu. Mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mengatakan seluruh banyu yang ada di muka bumi yang paling afdal adalah yang keluar dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu mukjizat Nabi yang luar biasa. Kayak apa sahabat-sahabat hendak kafir melihat langsung hal yang kadang-kadang masuk akal. Allah Ta'ala menambayakan. Dibuktikan kebenaran pengakuan Muhammad sebagai Nabi itu nampak langsung di mata buhannya. Kadang diinca-incakan, jangan-jangan itu banyu incaan. Apanya banyu incaan? Orang wudu minum, pada kanyang minum. Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam aidan haninul jid'il ladzi kana sallallahu alaihi wasallam yastanidu ilaihi idza khataba. Termasuk daripada mukjizat Nabi yang lain, perintihan dari pelepah korma, batang korma yang dijadikan sandaran oleh Rasulullah ketika sidin berkhutbah. Nah, jadi sebelum diolahkan mimbar di Madinah itu, sebelum masjid Nabi itu ada mimbarnya, itu Nabi ada tempat khusus bersandar pelepah korma nang betajak sandari Nabi. Anyar Nabi menyampaikan nasihat, khutbah dan yang lain. Ada satu batang korma khusus disandari Nabi. Ketika mana diolah mimbar, falamma takhadzal mimbar wa qa'ada alaih. Ketika diolahkan Nabi mimbar khusus, gesan sidin duduk. Dan kemudian Nabi duduk di atas mimbar tadi. Pelepah korma yang selama ini disandari Nabi, hanna jid'u haninan naqa ila waladiha, mengeluarkan suara tangisan, rintihan, sedih, sebagaimana tangisan induk onta menangisi anaknya, merintih. Ini pelepah korma, batang pohon, gitu. Keluar suara, ratusan, ribuan sahabat mendengar rintihannya itu, mukjizat Nabi. Tak keluar suara. Kenapa jadi menangis? Karena sedih, kada dipakai Nabi lagi, disandari. Sedihnya, Nabi ada mimbar sudah nang hanyang, besan sidin berkhutbah. Wa fi riwayatin khara al-jid'u ka khwari thawr hatta tajja masjidu bi khwari. Riwayat lain menyebutkan pelepah korma tadi itu bukan menangis, riwayat lain, tapi mengeluarkan suara khwar, suara banteng. Disebut apa suara banteng dong? Oh, gitu. Apa tuh bahasa kita? Melonglong lah, melolong, lolongan, khwar. Terdengar suara lolongan, gitu. Sebagaimana lolongan banteng, nyaring, atar tajal masjid bi khwar. Sampai-sampai orang yang di masjid saat itu bingung, ribut. Kenapa sampai bersuara batang korma tadi? Luar biasanya nih mukjizat Nabi. Benda yang kada bersuara pada umumnya bersuara.
Ini tiang masjid nih, amun bersuara, abut kada biar. Tombor. Bukahan biar nang gue. Benda nang kada mungkin bersuara, tiba-tiba bersuara. Oh, ini tiang masjid nih. Nang para kelawang tuh buat pendahulunya tuh buka. Nah kayak itu kejadiannya zaman Nabi itu. Melolong kayak suara banteng melolong nyaring. Hatta tajal masjid bi khwari. Sampai-sampai seluruh di masjid saat itu jadi sahabat irtajja, bingung, kaget. Langsung gaduh barataan. Fanazala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faltazamahu fasakata. Nabi turun langsung dari mimbar. Kemudian Nabi datangi batang korma tadi, faltazamahu, Nabi ingkuti, Nabi peluk, riwayat lain. Fasakat, hanyar, ampih melolong, ampih bersuara. Faqala, lalu Nabi berucap, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau lam altazimhu lam yazal hakada ila yaumil qiyamah hazanan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kada aku peluk korma ini, batang korma ini, maka ia akan melolong sampai hari kiamat karena sedih kada dipakai lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mukjizat Nabi. Yang inilah seandainya terjadi di zaman modern, tubur. Bahkan orang-orang non-muslim pun bisa masuk Islam beradaan. Yang mereka akal sehatnya jalan, yang mereka hatinya bersih. Orang-orang non-muslim nih, melihat, mendengar, ada benda yang kada mungkin bersuara, melolong, merintih, sedih, dipisah oleh Nabi, bisa masukkan Islam. Viral dulu, di medsos viralnya, ada yang nonton video kan. Guys, kan. Ini guys, ya. Ada yang mau ngomen game situ. Akhir zaman kan viral dulu. Nah ini, dan banyak mukjizat Nabi yang lain tuh banyak. Abu Hurairah sahabat Nabi banyak melihat langsung mukjizat Nabi. Termasuk mizwat. Ujar Abu Hurairah, pernah aku diunjukin Nabi mizwat. Apa mizwat itu? Wadah juga terbuat dari kulit. Isinya tuh perbekalan, korma-korma buah dipakai dibawa gesan musafir. Nabi unjuki pernah mizwat. Dan setelah diunjuk Nabi jadi Abu Hurairah, sampai Nabi wafat, sampai era Abu Bakar Khalifah, era Umar, sampai zaman Sayyidina Utsman, aku ambil terus korma dari mizwat kada habis, puluhan tahun kada habis, wadahnya halus. Nabi yang menunjuki Sayyidina Abu Hurairah, bukan cuma banyu, mizwat, wadahnya halus dari kulit. Dari semenjak Nabi unjuk dari Sayyidina Abu Hurairah sampai Nabi wafat, kemudian dilanjut Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah bertahun-tahun tuh. Dilanjut Sayyidina Abu Bakar meninggal, lanjut Sayyidina Umar bertahun-tahun. Meninggal Sayyidina Umar, lanjut Sayyidina Utsman, di zaman Sayyidina Utsman dicuntan orang. Ujar Abu Hurairah. Habis nasib. Padahal di situ aku hidup, jadi Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sidin termasuk sahabat Ahlus Suffah. Nang ada bisi rumah, guring di masjid terus. Diunjukin itu, kada berpikir, bercari dulu. Ada terus dalam makanan, karena makanan pokok buah bahar itu kurma. Ambil terus, kada berhabisan mizwat tadi. Sampai zaman Sayyidina Utsman cuntan urang ya Abu Hurairah. Itu nang aku sedih benar saudara. Nah, ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak mukjizat lain. Ada sahabat Nabi lagi perang. Lagi perang nih, patah pedang. Unjuk Nabi kayu biasa. Kayu biasa, bayangkan bian. Orang berperang berataan, berpedang parang seberataan musuh. Patah pun kita nih lagi perang. Ya Rasulullah, kayak apa nih patah? Unjuk Nabi kayu. Amun kita kayak apa menjawab? Kayu nih ya Rasulullah. Musuh wasi. Kayak apa? Uqasyah bin Muhsan sahabat nih.
Tapi sahabat ini karena Nabi menunjuk ambilnya kayu tadi. Percaya ada mungkin Nabi mencelakai aku. Pakai bakalahi, tiba-tiba inqalaba saifan. Menjadi lading, menjadi pedang langsung. Kayu tadi. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi nang mata rusak. Sayyidina Qatadah kena panah, sudah lo kisahkan. Tak keluar bola mata nah di sini. Dia Nabi, aku bolehkan enggak atau ikam sabar aja? Kalau ikam sabar, kan pahala gana di surga. Atau aku bolehkan sekarang ya Nabi? Mata bejuntayan, uratnya warana. Ayo pemian. Apa jawaban Sayyidina Qatadah? Ya Rasulullah, inni uhibbun nisa. Ya Rasulullah, ulun ke 7 binian masih. Mun mata picak sebelah ini ada payu kawin. Kada mau binian. Tertawa, tersenyum Nabi, Nabi japai, Nabi bolehkan, bahkan menjadi mata yang lebih tajam daripada nang kada papak sebelumnya. Dan banyak lagi mukjizat Nabi yang mana harus kita pahami. Salah satu tujuan Allah tampaikan mukjizat, pembuktian risalah Nabi itu bujur. Kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hebat. Kita kadang melihat langsung mukjizat Nabi. Mata kita, indera kita kadang merasakan dan menyaksikan langsung mukjizat Nabi. Tapi kita beriman dengan sidin, dengan iman yang kuat. Hebat itu. Dan ini anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kalau kita pertahankan sampai roh terpisah dari jasad kita dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sifatuhu al-khalqiyah wallahu a'lam. Kita lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Mudah-mudahan yang kita kaji dan kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan dianugerahkan ilmu yang bermanfaat, yang baik bisa kita amalkan, yang bagus bisa kita gawi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, sedikit ulun umumkan bahwasanya tanggal 26 atau Kamis malam Jumat akan datang, kegiatan majlis kita liburkan. Kenapa? Karena ulun ada kegiatan di luar Kabupaten Tabalong. Insya Allah kegiatan majlis kita aktif kembali tahun depan. Bujuran. Tahun 2025 tanggal 2 Januari. Nah, 2 minggu lagi. Tahun depan juga itu kada salah ulun. Jadi malam Jumat akan datang, mohon maaf sekali lagi majlis ulun liburkan. Insyaallah aktif malam Jumat berikutnya lagi, yaitu tahun kena 2025. Wallahu a'lam. Adzan.